Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada waktu yang barokah ini tentunya kita dipertemukan Allah kembali dalam acara Mutiara Ramadan. Nah, pemirsa di rumah, seperti biasa pada Mutiara Ramadan kali ini kita akan sama-sama mengkaji, dan tentunya pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ikhwan Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa di rumah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, nanti kita akan mengupas tema kita pada kali ini, waktu-waktu mustajab berdoa di bulan Ramadan. Nah, pemirsa di rumah, tentu pemirsa di rumah yang mungkin sekarang sedang free, yuk kita ngabuburit bahasa anak muda sekarang ya, daripada waktu kita terbuang sia-sia. Iya. Mari kita tongkrongin nih kajian-kajian Islami di Mutiara Ramadan ini. Nah, pada kesempatan ini kami ulangi tema kita akan berbicara tentang waktu-waktu mustajab berdoa di bulan Ramadan. Sebelum kita berbincang dengan Ustadz Ikhwan Nasution, saya pernah membaca di dalam Quran surah Ghafir, kalau nggak salah di ayat 860, kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, nanti akan kita tanyakan kepada Ustadz Ikhwan Nasution perihal bagaimana ya kiat-kiat agar dikabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelumnya mari kita dengarkan penyampaian materi yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Nasution perihal waktu-waktu mustajab berdoa di bulan Ramadan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Waktu-waktu mustajab berdoa di bulan Ramadan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah di ayat 186, Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentangku, kata Allah, katakan bahwasanya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan menjawab doa hamba yang berdoa kepadaku. Dan Allah lanjutkan, falyastajibu li, hendaklah mereka jawab, tunaikan perintahku, wal yu'minu bi, dan meyakini aku, mengimaniku, kata Allah, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini berada di tengah-tengah ayat tentang puasa. Karena Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 ini ayat menceritakan tentang puasa. Kemudian di ayat 186 ini ayat tentang berdoa. Kemudian di ayat 187-nya dilanjutkan lagi ayat tentang puasa. Maka di antara dalam tafsir menyebutkan bahwa di antara memang waktu mustajab dalam berdoa itu di waktu ketika sedang puasa. Maka berdoa di waktu puasa itu adalah mustajab, disukai oleh Allah untuk dijawab, dibalas. Bahkan disebut dalam hadis ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Salah satu naturatu da'watuhum. 3 orang, kata Nabi, yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Dan yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, wa da'watal mazlum, doa orang yang terzolimi, teraniaya. 3 orang ini disebut Nabi doanya tidak ditolak. 1 dari 3 itu adalah orang yang berpuasa. Maka di antara keistimewaan orang puasa itu doanya mustajab, sampai disebut Nabi sampai berbuka.
Jadi di antara waktu mustajab berdoa itu kapan? Ya kita sedang berpuasa. Kapan? Mulai dari fajar, terbit fajar, mulai dari subuh sampai kita menjelang berbuka. Itu doa orang puasa dijamin Nabi tidak ditolak oleh Allah. Maka ada doa yang senantiasa diajarkan Nabi, zikir, doa yang kata Nabi, ada 2 kalimat Allah senang kita mendengarnya, ada 2 kalimat yang ini menjadi hajat kita sebagai seorang hamba. Dan ini diajarkan diperbanyak ketika berpuasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini 4 kata yang 2 pertamanya Allah suka kita perbanyak. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian astaghfirullah. Ini Allah senang kita perbanyak ini doa, zikir terlebih ketika kita berpuasa. Dan ada 2 yang terakhir menjadi hajat kita, kebutuhan kita sebagai seorang hamba. As'alukal jannah, aku minta kepadamu ya Allah sorga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Dan ini adalah memang yang diajarkan oleh Nabi untuk kita perbanyak ini terlebih kapan? Ketika puasa. Karena orang yang berpuasa doanya mustajab. Bahkan malamnya pun diajarkan, terlebih ketika kita menanti malam qadar, menghidupkan malam qadar, mencari malam qadar, ada yang diajarkan Nabi doa khusus kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka Engkau suka ampunan, maka ampunilah kami. Maka ini doa juga diajarkan, padahal ini ketika kita di malam hari menanti malam qadar, bukan puasa. Artinya ternyata Ramadan itu doa selama Ramadan, bukan hanya puasa, itu mustajab. Jadi doa kita selama bulan Ramadan mustajab. Kenapa? Karena kita sedang dekat-dekatnya kepada Allah ketika bulan Ramadan. Kita lihat saking dekatnya kita Ramadan, diberi fasilitas tuftahu fi abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin, diikatnya setan. Maka harusnya di Ramadan ini kita harusnya lebih banyak beramal dibanding bulan lain. Kenapa? Karena fasilitas diberikan. Salah satu fasilitas diberikan kepada kita, setan diikat. Artinya bisikan setan, godaan setan untuk berbuat maksiat itu jauh lebih sedikit di bulan Ramadan. Harusnya kita banyak amalnya, banyak doanya di bulan Ramadan. Maka disebut Nabi, faman hurrima khaira faqad hurim. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini, maka dia akan terhalanglah mendapatkan kebaikan selanjutnya. Maka kalau kita pelit hari ini berdoa, maka bisa jadi nanti Allah menyebut kita orang sombong. Tadi disebut oleh Ustaz Teddy bahwa di antara ciri orang sombong itu Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, aku jawab, ku kabulkan, ku jawab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang sombong dalam beribadah kepadaku. Jadi Allah sebut sombong setelah Allah perintahkan berdoa. Kata Allah, berdoalah kepadaku, aku jawab. Kemudian Allah lanjutkan, orang yang sombong dalam beribadah. Siapa orang sombong? Yaitu tadi yang Allah suruh berdoa, tapi dia tidak mau berdoa. Maka orang yang tak mau berdoa itu disebut Allah sombong. Berarti dia tidak butuh Allah. Sementara Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta, dan itu kita akui. Kita tidak meminta, tidak berdoa, maka berarti kita digolongkan Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong, tidak meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia dimasukkan ke neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ketika kita tidak berdoa, maka kita disebut Allah sebagai orang sombong. Maka Allah itu suka kepada hambanya yang merengek-rengek berdoa. Jadi itu Ustaz. Bahkan disebut Nabi, ad-du'a mukhul ibadah, doa itu intinya ibadah, sumsumnya ibadah, otaknya ibadah adalah doa. Bahkan disebut Nabi bahwa doa itu ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Ya, begitu, Ustaz. Baik Ustaz, menarik sekali pemirsa di rumah pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan doa. Jadi yang disebutkan Ustaz tadi, kalau kita habis sholat lalu langsung pergi tanpa tidak berdoa, maka itu disebut dengan sombong. Nah, nanti akan kita kulitin, akan kita dalami apa yang terjadi di masyarakat kita. Contoh setelah habis sholat Jumat atau sholat 5 waktu, bagaimana keadaan jamaah kita yang terkadang tidak menyempatkan untuk berdoa. Ini bagaimana akan kita lanjutkan dan kita perdalami dengan Ustaz Ikhwan Nasution, tetapi setelah pariwara. Berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.